Berikutnya kita akan lihat ke performance direction. Jadi di dalam sebuah partitur kalian tidak hanya akan melihat not balok, kemudian tanda istirahat, clef, key signature, dan time signature saja. Tapi kalian juga akan melihat ke ada tulisan seperti andante con moto, dolce, piano, dan sebagainya. Ya. Nah, tanda-tanda ini adalah yang namanya performance direction. Jadi itu adalah petunjuk bagaimana cara memainkan lagu ini, karakternya seperti apa, atau cepat lambat, keras lembutnya seperti apa. Yang pertama kita lihat andante con moto. Andante di sini adalah in walking pace. Jadi dengan tempo orang berjalan. Ya. Kemudian con itu adalah with, moto itu adalah motion atau pergerakan. Jadi maksudnya kalau diartikan sebenarnya jalan yang agak cepat gitu. Jadi bukan jalannya jalan lambat seperti itu. Ya. Nah kalau kita cek online, untuk temponya andante itu perkiraannya ada di sekitar 76 sampai 108 bpm. Kita boleh ambil tengahnya mungkin sekitar 90. Sekarang kita buka metronom. Kalian boleh ke Google, kemudian kalian search untuk metronom online. Di sini Kak Alicia akan pasang sekitar 80. Kita ketuk. Oke. Jadi nanti kecepatannya akan sekitar ini. Tapi ketukan ini itu adalah ketukan di mana satu ketuk itu sama dengan satu note crochet seperti ini. Maka kalian perlu berhati-hati kalau kalian berhitungnya caranya menggunakan sistem satu suku kata itu satu quaver. Berarti kalau kalian menggunakan metronom ini 80, berarti harus dicepatkan menjadi 160. Kenapa? Karena dua kalinya, ya kan? Nah, ini berarti kalau begini satu ketukan itu sama dengan satu quaver. Jadi bisa kita coba mainkan dengan tempo seperti ini. Tuh. Tapi terus terang kali saya merasa tempo kalau kalian menggunakan temponya seperti ini agak susah untuk di tracing ya, agak susah untuk diikuti. Jadi lebih baik kalau kalian sudah lancar lagunya, kembalikan temponya ke tempo dimana satu ketukan itu sama dengan satu crochet seperti ini. Ini lebih mudah untuk kalian ikuti. Kira-kira seperti itu kecepatannya ya. Sekarang kita akan melihat ke tanda-tanda lainnya. Jadi di tempat lain kita ada, jadi di sini kita ada P, maksudnya piano. Piano bukan piano instrumen, tapi piano adalah soft, maksudnya mainlah dengan lembut. Dolce itu maksudnya sweet, jadi manis dan lembut di awal ya. Kemudian di bawah sini ada tanda mezzo forte, yaitu keras tapi tengah-tengah kerasnya, tidak terlalu keras. Kemudian di sini ada decrescendo, yaitu semakin lama makin melembut. Dan di akhir kita punya poco rit, singkatan dari poco ritardando. Poco ritardando itu adalah a little. Poconya adalah a little, ritardando itu adalah gradually getting slower. Jadi sedikit perlahan-lahan mulai melambat gitu. Jadi maksudnya melambatnya sedikit demi sedikit gitu ya. Oke, berikutnya kita akan melihat ke articulation. Articulation itu adalah yang menandakan not itu harus dimainkan terpisah atau disambung ya. Jadi contohnya kita lihat di sini. Ini ada lengkungan yang panjang sekali. Dia namanya adalah slur ya. Kalau ada slur panjang seperti ini, berarti menandakan not yang dikenai slur ini harus dimainkan secara sambung menyambung. Jadi seperti tadi. Putus. Dan seterusnya ya. Kalau yang tidak dikenai slur itu nanti bentuknya
Ada yang seperti ini, tidak dikenai slur, ada juga yang diberi titik atau staccato. Nah, itu berarti mainnya harus putus-putus dan agak sedikit lancip. Tapi ada satu pengecualian, ini semua adalah slur, kecuali yang ini. Ini disebut sebagai tie. Kenapa disebut sebagai tie? Karena yang digabungkan itu adalah not yang sama. Ya. Dan fungsinya itu berbeda dengan slur. Kalau slur tadi kan untuk membuat notnya itu dimainkan sambung menyambung. Tapi kalau tie itu fungsinya adalah untuk menyambungkan ini ke not berikutnya, tapi not berikutnya tidak perlu dimainkan, hanya ditahan nilainya lebih lama aja. Jadi misalkan ini nilainya harusnya 4 ketukan crochet, tapi karena ketambahan 1 crochet dia menjadi 5 ketukan. Seperti itu. Sama halnya dengan not D, ya. Oke, selamat mencoba semuanya. Kalau ada masalah, silakan untuk berkonsultasi dengan Kak Alicia. Detail konsultasi ada di akhir video ini. Bagi kalian yang ingin berkonsultasi dengan Kak Alicia, kalian bisa menghubungi nomor kontak kami di 0812 1103 5093. Sesi konsultasi bukan merupakan les, tidak bersifat rutin. Kalian boleh booking hanya sekali, 2 kali, 4 kali, atau lebih. Pastikan kalian mengumpulkan semua pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah kalian selama berlatih piano sendiri. Kemudian kalian tanyakan di sesi konsultasi tersebut. Kak Alicia akan dengan senang hati dan sebisa mungkin membantu untuk menjawab semua pertanyaan dan masalah kalian.